Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita sudah memasuki bulan Oktober. Kita telah mendapatkan pertolongan Tuhan selama 9 bulan. Kita menerima berkat Tuhan di tahun 2024 ini, dan kita terus menikmatinya hingga pada hari ini. Mari kita menghadap kepada Tuhan bersama-sama, bersatu hati. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan, kita akan berdoa kepadanya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran dan menikmati rahmat dan kasih Tuhan yang baru. Kasih-Mu ya Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah menjadi kadaluarsa. Engkau perbarui setiap pagi Tuhan. Sebagaimana firman-Mu katakan, terima kasih ya Tuhan, karena setiap hari, setiap pagi hari kami menikmati sesuatu hal yang baru. Bukan suatu hal yang kemarin, bukan suatu hal yang sisa, bukan suatu hal yang lebih, tapi suatu hal yang baru, yaitu kasih-Mu. Betapa itu menghibur kami ya Tuhan, betapa itu mendorong kami terus untuk kami boleh memiliki kehidupan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan, supaya menjadi waktu yang berkualitas antara kami dengan Tuhan, juga ketika kami mengingat bahwa kami sedang bersatu dalam doa bersama dengan saudara seiman, bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Ada satu bagian firman Tuhan yang rindu saya bagikan, yang rindu saya bacakan dari Markus pasalnya yang pertama ayat yang ke-35 sampai yang ke-39. Markus 1 ayat 35 sampai 39, beginilah firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bagian ini mungkin menjadi bagian yang sudah familiar dengan kita, tentang satu teladan yang Kristus berikan bagi kita Bapak Ibu Saudara, yaitu ketika beliau memiliki kebiasaan dan rutinitas, bukan sekadar rutinitas tapi sebuah disiplin rohani ya, yang beliau kerjakan selama beliau mengerjakan pelayanannya, kehidupannya, karyanya di dunia. Satu bentuk kebergantungan, satu bentuk pergumulan yang tidak sederhana, meskipun kita seringkali juga menganggapnya sebagai suatu hal yang sederhana, atau ada sebagian kita yang menganggapnya remeh sehingga kita tidak mempedulikannya, yaitu berdoa. Kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Secara manusia kita bisa mengerti bahwa betapa terbatasnya kita, sehingga ketika kita hendak menjalani, ketika semua hal sudah terlihat lagi di mata kita dengan terang benderang, bagaimana kita akan menghadapinya? Hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang di luar dugaan, yang tidak kita kira akan terjadi begitu saja ketika matahari itu sudah menerbitkan terangnya. Entah kita mampu atau tidak, apa yang hendak kita lakukan apakah terlaksana atau tidak. Semua Bapak Ibu Saudara menjadi misteri bagi kita. Tentu bagi Yesus segala sesuatu terpampang dengan jelas, sebab beliau dalam keilahiannya mengetahui segala sesuatu. Namun secara manusia, Tuhan Yesus menyatakan,
kebergantungannya kepada Bapa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh menghadap kepada Bapa, berdoa kepada Allah. Dan hasilnya adalah peneguhan bahwa dia kuat, bahwa dia hendak, dan dia siap untuk melaksanakan panggilannya untuk memberitakan Injil keselamatan. Apa tujuan doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara? Mungkin agaknya meskipun bukan sebuah sikap yang meremehkan, seumur hidup kita bagaimanapun bentuknya, kita pasti pernah berdoa. Tapi barangkali juga ada di antara kita yang masih meremehkan tentang kuasa doa sehingga kita tidak melakukannya. Tapi bagi setiap kita yang setiap hari berdoa, apa yang menjadi tujuan doa kita? Adakah sekadar menerima berkat dari Tuhan? Adakah sekedar supaya kita melaporkan diri akan agenda-agenda kita, lalu kita meminta Tuhan memberkatinya, Tuhan melancarkannya? Adakah itu hanya semacam sebuah daftar permintaan dan kita memaksa dalam tanda kutip Tuhan segera menjawabnya sesuai dengan keinginan kita? Bapak Ibu Saudara, doa adalah sebuah komunikasi. Komunikasi itu memungkinkan sebuah relasi yang baik, sebuah pengenalan yang baik, bukan hanya tentang pribadi. Tentu Allah sudah begitu dan sangat segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi Beliau. Allah mengenal kita. Tetapi apakah kita mengenal Allah dengan benar? Dari doalah kita mengenal Tuhan. Kita berkomunikasi dengannya. Kita mendengarkan suaranya. Kita memperhatikan firman-Nya. Sehingga tadi Tuhan Yesus kemudian setelah berdoa, Dia katakan, marilah kita pergi ke tempat lain. Sementara waktu itu para murid mengatakan, semua orang mencari Engkau. Ada orang yang sedang mencari Yesus, tapi ketika dikasih tahu, Yesus malah bilang, marilah kita ke tempat yang lain, pergi ke tempat yang lain. Artinya Bapak Ibu Saudara, dari sebuah doa pagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Dia kemudian mengerti dan teguh dalam menjadi kuat, menjadi yakin dalam langkahnya untuk Dia pergi ke tempat yang lain. Ada pergumulan akan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di sorga, ada pergumulan tentang apa yang akan Beliau kerjakan selanjutnya. Ketika kita memohonkan berkat-berkat dan permohonan kita kepada Tuhan, tentu kita harus mengumpulkan kehendak Tuhan juga. Kalau kita meminta Tuhan memberkati kehendak kita, rencana-rencana hidup kita, bagaimana dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan? Adakah kita juga menyadarinya? Adakah kita juga menerima itu daripada Tuhan? Jangan-jangan kita nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita hanya seperti kelayang kabur kanginan yang tidak memiliki bobot pendirian, iman, dan pengharapan yang kuat. Mari Bapak Saudara, saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh kembali menyatukan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk Pak Pendeta Iwan, Bapak Ibu Majelis GKJ Arcawinangun yang besok hari Minggu akan melayangkan perjamuan kudus bersama-sama dengan jemaat yang telah siap menyediakan diri untuk mengikutinya. Mari kita berdoa supaya persiapan firman, persiapan pelayanan, liturgi, dan lain sebagainya boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan cuaca yang baik, Tuhan memberikan menambahkan kerinduan kita untuk beribadah dalam kebaktian juga dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami memohonkan berkat yang daripada Engkau untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayankan sakramen perjamuan kudus pada esok hari. Mohon pimpinan-Mu dan hikmat yang daripada Engkau untuk Bapak Pendeta Iwan Setiawan, untuk Bapak Ibu Majelis. Ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu untuk hamba-hamba-Mu. Tuhan, mampukan mereka, hamba-hamba-Mu ini untuk terus boleh menjaga hati, menjaga diri, menjaga relasi bersama dengan Tuhan, relasi dengan jemaat-Mu, sehingga Tuhan pada pelayanan esok hari, ya Tuhan, kami sungguh hamba-hamba-Mu ini bisa hadir sebagai pembawa berkat, saluran berkat daripada Tuhan bagi jemaat, melalui firman Tuhan, melalui pelayanan meja, melalui sambutan-sambutan, melalui puji-pujian. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Berikanlah kepada kami tambahan, yaitu kerinduan, rasa rindu akan kehadirat-Mu, akan berkat-berkat-Mu, akan peneguhan-peneguhan dan pembelajaran-pembelajaran penting yang daripada Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati waktu beberapa jam di rumah Tuhan, di gereja kami, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa bahwa hari Minggu adalah hari perjamuan kudus sedunia, di mana gereja-gereja juga turut mengerjakannya, turut merayakannya. Kita berdoa supaya perjamuan kudus pada sedunia pada awal bulan ini sungguh mendatangkan berkat, bahwa perjamuan kudus itu memiliki makna bahwa kita dipanggil untuk kembali menghayati akan karya penyelamatan Allah. Dan kita pun diingatkan lagi akan tugas panggilan kita untuk mewartakan karya penyelamatannya. Mari kita berdoa supaya ada terjadi kebangunan rohani di antara umat Tuhan. Ada perubahan-perubahan hidup yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus ketika Dia bekerja mengubahkan hati anak-anaknya. Mari kita berdoa. Mohon belas kasih-Mu ya Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia, bahkan umat-Mu yang akan datang mengikuti perjamuan kudus sedunia, mengikuti kebaktian pada hari Minggu esok hari Tuhan. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau terus berkarya nyata dalam kehidupan kami, memelihara iman kami, memelihara pengharapan kami dalam Kristus. Bahkan ketika kami memakan roti dan anggur, meminum anggur, ya Tuhan, kami sungguh mengingat akan karya Allah, karya yang menyelamatkan itu, dan mengingat akan panggilan kami untuk mewartakan karya penyelamatanmu kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mendengarkan akan berita keselamatan itu. Pakailah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu menjadi berkat sepanjang hari ini dalam perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, ide-ide kami, komunikasi dan interaksi kami dengan siapapun yang akan berjumpa dengan kami hari ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai kami jadi berkat buat mereka. Bahkan doa-doa kami yang seruan-seruan kami dari dalam hati Tuhan, Tuhan juga pakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebaikan orang lain, dan demi gereja, demi umat-Mu, demi kemuliaan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bergantung kepada Allah yang menjadi sumber segala sumber kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu pada hari Sabat ini, dan juga esok hari kami juga serahkan diri ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan beserta dengan kita.